سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah tak bosan-bosannya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat yang Allah berikan, sehingga pada pagi hari ini subuh keberapa ini? Sawal kelima, 5 Sawal. Alhamdulillah kita masih bisa menjalankan aktivitas kita, melaksanakan kewajiban kita, menunaikan kewajiban kita, dan alhamdulillah masih istiqomah berjamaah di masjid kita ini. Alhamdulillah. Banyak-banyak kita bersyukur karena Allah berfirman, wa qalilun min ibadiyasy syakur. Sedikit sekali hamba Allah itu yang pandai bersyukur. Jadi banyak yang perlu kita nikmati, tidak hanya kenikmatan rezeki yang berupa rezeki material. Kita juga patut bersyukur atas nikmat yang Allah berikan berupa nikmat keimanan. Karena inilah modal satu-satunya yang akan membawa kita ke surga Jannatun Na'im insyaallah. Kemudian tak lupa kita selalu bersolawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dengan banyaknya kita bersolawat kepada beliau, insyaallah kita akan dekat dengan beliau pada hari akhir kelak. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang banyak bersolawat kepadaku, maka kelak di akhir-akhir dia akan dekat bersamaku, kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu perbanyaklah bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, jamaah rahimakumullah. Mengingatkan kembali setelah kita berpuasa selama 1 bulan penuh, maka pun kita dianjurkan untuk meneruskan puasa Ramadan dengan puasa 6 kalau bahasa kita, Sittan min Syawal. Saya kira sudah ada mulai ya. Sudah ada mulai belum? Belum ada. Alhamdulillah. Insyaallah. Saya ingat dulu atau Baba itu hari kedua udah apa dia? Udah puasa 6. Kita lagi mengantap-ngantap makanan tuh nggak makan atau puasa, ya. Tapi bisa raya tuh, raya hari pertama ya raya katanya, hari kedua udah bisa puasa. Setelah kalau bahasa itu orang-orang dulu begitu, kita menunggukan akhir kadang tertinggal juga. Saya pun berbalik belum. Nah, insyaallah kalau kata Wali tadi hari Senin lah mulai, insyaallah. Karena sabda Nabi, siapa yang puasa Ramadan kemudian diikuti dengan
bulan Syawal, maka seakan-akan ia berpuasa satu tahun. Ini pahalanya sangat besar. Baiklah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita melanjutkan hadis kita babus sabar. Kemarin kita telah mempelajari tentang hadis Nabi yang berbunyi at-tuhuru syatrul iman. Kita biasa mendengar kalimat atau perkataan an-nazafatu minal iman, kebersihan sebagian daripada iman. An-nazafah dengan at-tuhur berbeda. Orang bisa kita nampak sekilas orang itu bersih, tapi belum tentu tuhur, belum tentu suci. Jadi kalau kita lihat nanti orang-orang Amerika, orang-orang Jepang, orang-orang negeri itu pakainya necis, itu kalau kita lihat mereka memang bersih, tapi belum tentu suci. Kenapa? Kalau kita ketahui mereka itu kalau buang air kecil tidak istinja, ya kan? Pakaian necis bersih, tapi belum tentu suci. Makanya yang benar itu adalah at-tuhuru syatrul iman, yang artinya adalah suci itu sebahagian daripada iman. Kenapa sebahagian daripada iman? Karena kalau kita enggak puasa lagi ya. Karena kalau kita mau beribadah, kalau tidak suci, tidak sah. Kita sholat tidak suci, kalau kita mau tawaf, mau haji tidak suci, tidak sah. Kita lanjutkan ke hadis selanjutnya, yaitu hadis yang ke-26. Wa an Abi Sa'idin ibni Malik ibni Sinan al-Khudri radhiyallahu anhuma anna nasan minal ansori sa'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'atahum. Jadi Abi Sa'id al-Khudri berkata bahwasanya ada seorang dari Ansor sa'alu Rasulullah, meminta kepada Rasul, fa'atahum, kemudian Rasul memberinya. Jadi ada orang-orang Ansor. Orang Ansor ini siapa ini? Adalah orang penduduk Madinah. Kalau muhajir, penduduk Mekah ya kan, muhajir dan Ansor. Ada seseorang dari Ansor, Bani Ansor, orang-orang Ansor, sa'alu Rasulullah, meminta kepada Rasul, minta barang, minta sesuatu. Fa'atahum, maka Rasul memberikan apa yang diminta. Summa sa'aluhu fa'atahum, kemudian dia meminta lagi. Mungkin hari ini dia minta sesuatu, diberi Rasul. Esok harinya meminta lagi, kemudian Rasul beri lagi. Hatta nafida ma indahu, sampai habis apa yang ada sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahum hina anfaqa kulla syai'in biyadihi, maka ketika sudah habis apa yang mau berikan Rasul kepada orang Ansor tadi, faqala lahum, maka Rasul bersabda, ma yakun indi min khairin falan addakhirahu ankum. Artinya, apa yang ada sama aku, kata Nabi, apa yang ada sama aku tidak akan aku sembunyikan kepada kalian. Artinya aku beri semua. Ini menunjukkan dari hadis ini kita dapat ambil suatu kesimpulan apa? Bahwasanya Nabi itu adalah orang yang sangat pemurah, sangat dermawan. Ada hadis mengatakan inna Rasul ajwadan nas, orang yang sangat dermawan. Maka dari hadis ini pun Rasul
ditegur oleh Allah. Kenapa ditegur? Ada suatu kejadian Rasul itu dimintai oleh orang-orang Badui Arab, orang Badui, meminta pakaiannya. Jadi karena hanya ada yang dipakai Rasul, maka dikasihkannya kepada Badui tadi. Pulang ke rumah ditanya sama istrinya, ada pakaian lagi? Tidak ada. Jadi apa yang ada diserahkan. Maka Allah menegur Nabi. Turun ayat, wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Boleh kamu cari urusan akhirat itu. Bersedekah kita semua harta kita infakkan, semua untuk mencapai urusan akhirat. Tapi wala tansa nasibaka minad dunya. Kita pun di dunia ini perlu juga. Artinya tidak semua kita infakkan harta kita itu untuk akhirat, tapi kita melarat, anak kita melarat, itu nggak bagus juga. Wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wala tansa. Jangan kau lupa nasibaka minad dunya. Apa yang kau butuhkan di dunia ini harus kamu penuhi juga. Kita bersedekah, harta semua uang kita katakan, tetapi kita melarat, hidup kita tidak tidak betul. Maka Allah Subhanahu wa taala menegur Nabi. Nabi ditegur karena sangat dermawan. Kalau kita ditegur Allah kenapa? Karena kebalikannya, sangat kikir, sangat bakhil. Itu masyarakat rahimakumullah, pelit. Nabi ditegur karena sangat dermawan, semua disedekahkannya. Maka kata Allah, jangan semua disedekahkan, ada juga yang harus kita pergunakan untuk kita. Kalau kita kebalikannya, ditegur karena sangat belit, sangat kikir. Manusia kalau mempunyai satu gunung atau dua gunung emas, maka dia akan berkehendak untuk memiliki satu gunung lagi, sehingga dia punya 3 gunung emas. Udah punya 3 gunung emas, maka dia akan pingin satu lagi, pingin 4 gunung emas. Ini tidak akan berhenti sampai, kata hadis Nabi itu, sampai dengan mulutnya itu tertutup oleh tanah. Artinya sampai manusia itu mati, maka dia tidak akan bisa memiliki sifat qanaah. Selalu ingin. Itulah sifat manusiawi. Wa man yasta'fif yu'iffahullah. Maka barang siapa yang bisa menahan diri, maka Allah akan mencukupkannya. Artinya kalau kita butuh sesuatu, kalau kita bisa menahan diri kita tidak meminta-minta, maka insya Allah akan mencukupi kebutuhan kita itu. Kita sangat butuh sesuatu, tapi kita jangan meminta-minta. Maka kata Nabi, "Waman yasta'fif yu'iffahullah." Barang siapa yang menahan dirinya tidak meminta-minta, maka insya Allah akan dicukupkan Allah kebutuhannya. Ini hadis Nabi Muhammad SAW yang mengucapkan baginda Nabi, dan kita harus paham dan harus yakin itu pasti benar, tidak akan ada salahnya. Kenapa? Allah berfirman, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi Muhammad SAW itu tidak berbicara karena hawa nafsunya. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Yang diucapkan Nabi itu adalah benar, wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus yakin
Karena tidak pun kita meminta-minta kepada si A, kita mengharap kita meminta sama si A. Kita beristighfar, kita menahan diri agar tidak meminta-minta. Insya Allah kebutuhan kita tidak akan, insya Allah kebutuhan kita dilengkapi Allah. Tidak dari si A tadi, mungkin dari si B. Kita bermaksud meminta kepada si fulan, teman kita menahan diri. Maka Allah nanti bisa Allah membutuhkan, melengkapi kebutuhan kita tadi tidak dari si fulan, dari si A, dari si C, dari si D. Kalau kita mau menahan diri dari sifat berminta-minta tadi. Cuman kita harus yakin apa yang Rasul ucapkan. Waman yastaghni yughnihillah. Barang siapa yang istighna itu merasa cukup. Jadi kalau kita merasa kurang, kita menahan diri untuk minta-minta. Ada kita barang kita sedikit, kita merasa cukup. Yughnihillah, maka Allah akan mencukupkan urusan dia. Maka pesan Nabi, al-yadul ulya khairun minal yadi sufla. Memberi itu lebih baik daripada meminta. Waman yatasabbar yusabbirhullah. Barang siapa yang bersabar, barang siapa yang merasa cukup, maka Allah akan mencukupkannya. Wama u'tiya ahadun ata'an khairan wa awsa'a minas sabri. Jadi apa yang diberikan itu lebih baik daripada lebih baik kita bersifat bersabar. Kita kasih orang. Ini secara apa? Yang dapat kita ambil di sini adalah dari hadis ini adalah al-hatsu ala istighfar, perintah untuk menahan diri dari sifat meminta-minta. Itu tadi yang perlu kita tanamkan dalam diri kita. Kalau kita menahan diri kita dari sifat meminta-minta, insya Allah Allah akan mencukupkan kebutuhan kita. Wa may yasta'fif yu'iffahullah. Barang siapa menahan dirinya untuk meminta-minta, maka Allah akan mencukupkan kebutuhannya. Ini hadis dari Nabi Muhammad SAW, harus kita yakini. Cuman hadis-hadis yang sering kita dengar jarang kita amalkan, jarang kita yakini. Mana qasad malun min shadaqah, kata Nabi. Tidak akan berkurang harta itu karena sedekah. Cuman kita sebagai manusia itu kalau orang minta sedekah, pertama kita kasih. Yang kedua, udah apa tuh? Apalagi orang yang datang orang sama, maka hati kita yang kedua mulai berat. Mengasih pun kadang sambil menggerutu dalam hati. Datang yang ketiga, itu sudah makin berat. Apalagi datang yang keempat, bisa aja kita berondok itu. Dia datang ya kan, datang orangnya, wah dia lagi. Ini dari sifat manusia. Tapi kalau bagi Nabi tidak, datang minta dikasihnya, sampai tidak ada lagi yang mau diberi. Tidak ada lagi yang mau diberi oleh baginda Nabi, semua dikasihkannya. Kalau kita kan enggak. Datang pertama kita kasih, datang yang kedua udah mulai menggerutu, datang yang ketiga tambah berat mengasihkannya, datang yang keempat bilang mana? Bilang nggak ada, ayo pergi, ya kan? Nah, itulah. Ini harus kita ketahui sifat Nabi Muhammad itu, bahwasanya beliau adalah ajwadun nas, orang yang sangat-sangat dermawan, yang patut kita tiru dari sifat beliau. Kemudian selanjutnya hadis yang ke-27, wa an Abi Yahya Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, ajaban li amril mu'minin,
Ajaban li amril mu'minin, sangat menakjubkan urusan orang mukmin ini, kata Nabi. Inna amrohu kullahu lahu khairun. Apa itu? Sesungguhnya semua urusannya itu untuk dia menjadi baik. Walaysa dzalika li ahadin illa lil mu'minin. Dan itu tidak terjadi kecuali bagi orang-orang mukmin. Jadi apa yang dimaksud dengan amrun tadi, masalah itu yaitu in asobathu sarra syakara fakana khairal lahu. Artinya kalau orang mukmin itu ditimpa sesuatu yang sangat menyenangkan, ditimpa rezeki, kemudian dia bersyukur, fakana khairan lahu, maka itu adalah sangat baik baginya. Kita dapat rezeki bersyukur itu sesuatu yang baik buat kita. Hadis sebelumnya dikatakan kita bersyukur aja mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah. Itu timbangannya lebih dari memenuhi isi langit, antara langit dan bumi. Itulah ajaban, sangat menguntungkan, sangat mengherankan tuh perkara umat mukmin itu. Wa in asobathu dharra, apabila dia ditimpa musibah, petaka, sabaro, maka dia bersabar, fakana khairan lahu, itu pun sesuatu yang baik buatnya. Ditimpa sesuatu yang mengenakan rezeki, dia bersyukur, kebaikan buatnya. Ditimpa musibah, dia bersabar, juga kebaikan buatnya. Itulah kata Nabi, ajaban li amril mu'minin, sangat mengherankan permasalahan untuk umat mukmin ini. Apa itu? Apabila ditimpa musibah dia sabar, itu kebaikan buatnya. Apabila ditimpa atau mendapat sesuatu hal rezeki, dia bersyukur, itu pun baik buatnya. Jadi yang kita pelajari kemarin bahwasanya sabar itu ada 3. Sabar dalam melaksanakan perintah Allah, kemudian sabar dalam menjauhi larangan Allah, dan yang ketiga sabar dalam menerima cobaan dari Allah. Kita ini termasuk orang yang bersabar dalam melaksanakan perintah Allah. Alhamdulillah kita masih istiqomah. Ada orang ajakan orang kita untuk berbuat maksiat, kita menolak, berarti kita sabar dalam menahan diri dalam berbuat maksiat. Jadi sabar itu ada 3. Pertama, sabar dalam melaksanakan perintah Allah, sabar dalam menjauhi larangan Allah, dan sabar dalam keadaan ditimpa musibah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, memang kalau kita istilah sabar ini, kalau bahasa kita memang mudah untuk diucapkan, sabar, sabar, sabar. Nah, tapi kalau kita ditimpa itu susah untuk mengamalkannya. Makanya perlu orang di samping kita ini, perlu orang-orang di sekitar kita yang saling nasihat menasihati, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Seorang alim ulama saja apabila ditimpa masalah yang besar, dia akan bisa lupa. Lupa dengan apa yang sering diceramahkannya, lupa dengan apa yang sering dinasihatkannya. Dia kalau berceramah ada orang musibah, sabar, sabar. Ketika ditimpa musibah, bisa saja dia lupa. Makanya wajib kita, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Asr, agar kita tidak termasuk orang-orang yang merugi, itu wajiblah kita saling nasihat menasihati, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Jadi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Insyaallah ada waktu ke depan kita akan lanjutkan lagi di masalah yang hadis-hadis yang selanjutnya. Jadi
mengingatkan kembali, kalaulah kita masih diberi kesehatan, kalaulah kita masih bisa diberikan kekuatan, mari sedaya upaya kita, semampu upaya kita laksanakan apa yang Rasul perintahkan, apa yang Rasul anjurkan, mari sama-sama kita laksanakan. Apa yang Rasul larang, apa yang Rasul mengharuskan kita haramkan meninggalkannya, maka mari sama-sama kita tinggalkan. Karena itulah yang menjadi pegangan hidup kita, Al-Quran dan Sunnah Nabi. Kalau kita mau berpegang teguh kepada yang dua ini, insya Allah kita akan hidup damai. Hadis Nabi salah satunya tadi, mana malun min sodaqah, tidak akan berkurang harta dari sedekah. Itu harus kita yakini. Tidak ada kita dengar orang bangkrut. Kenapa dia bangkrut? Itulah dia suka kali bersedekah. Semua sedekah, semua akhirnya bangkrut. Tidak ada. Tidak ada sampai sekarang kita dengar orang yang rajin bersedekah bangkrut. Bahkan sebaliknya. Kenapa dia bangkrut? Itulah pelit kali. Ya kan? Itulah pelit kali hartanya, nggak mau apa, bangkrut, bakhil. Jarang kita dengar, bahkan tidak ada kita dengar. Kenapa dia bangkrut? Kenapa dia jatuh miskin? Itulah dia suka bersedekah, nggak ada. Makanya yakin apa yang dikatakan Nabi, insya Allah itu akan berfaedah buat kita. Karena wa ma yantiqu anil hawa, Nabi itu yang diucapkan tidak ada hal bohong. Dia tidak berucap tentang hawa nafsunya, tidak. In huwa illa wahyu yuha. Yang diucapkan Nabi adalah wahyu Allah yang diwahyukan kepada beliau. Al-afu minkum. Mari sama-sama kita akhiri dengan sama-sama mengucapkan kifarul majlis. Subhanallah wa bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.